Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Purwanti dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep BIM. Nah, apa sih BIM itu? BIM atau Building Information Modeling adalah proses yang mengintegrasikan teknologi dan informasi untuk mendukung perencanaan, desain, konstruksi, dan pengelolaan bangunan dan infrastruktur. BIM ini menciptakan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu bangunan yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. Lalu di sini ada komponen utama dari BIM. Yang pertama itu ada model 3D. Model 3D ini untuk merepresentasi visual dari bangunan. Yang kedua ada data informasi. Informasi terkait material, biaya, dan waktu. Dan yang ketiga ada kolaborasi. Yang di dalamnya itu ada platform untuk berbagai disiplin ilmu seperti arsitek, insinyur, kontraktor untuk bekerja sama. Lalu adapun manfaat dari BIM. Yang pertama itu untuk mengefisienkan waktu, mengurangi waktu desain dan konstruksi. Yang kedua ada pengurangan biaya, yaitu meminimalkan kesalahan dan perubahan desain. Terus yang ketiga ada peningkatan kualitas, yaitu memungkinkan analisis dan simulasi sebelum konstruksi. Dan yang terakhir manfaatnya itu untuk manajemen fasilitas, memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan bangunan setelah selesai. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa software yang termasuk dalam kategori Building Information Modeling. Yang pertama itu ada Autodesk Revit. Autodesk Revit ini adalah salah satu perangkat lunak BIM paling populer yang digunakan untuk desain arsitektur, teknik struktural, dan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Revit ini memungkinkan pengguna untuk membuat model 3D yang terintegrasi dan menghasilkan dokumentasi otomatis. Lalu yang kedua ada software ArchiCAD. ArchiCAD ini dikembangkan oleh Graphisoft. ArchiCAD ini adalah perangkat lunak BIM yang dirancang khusus untuk arsitek. Software ini menawarkan alat untuk desain, visualisasi, dan kolaborasi dalam proyek arsitektur. Lalu yang ketiga ada software Tekla Struktur. Perangkat lunak ini yang fokus pada desain dan detail struktur baja dan beton. Tekla Struktur memungkinkan pengguna untuk membuat model yang sangat detail dan akurat untuk konstruksi. Lalu yang keempat ada software Navisworks. Nah, ini juga dikembangkan oleh Autodesk. Navisworks ini digunakan untuk integrasi dan analisis model dari berbagai disiplin. Software ini sering digunakan untuk deteksi tabrakan dan manajemen proyek. Lalu selanjutnya ada software SketchUp. Meskipun SketchUp ini lebih dikenal sebagai alat pemodelan 3D, akan tetapi SketchUp juga memiliki kemampuan BIM melalui plugin dan integrasi dengan perangkat lunak lain. Selain kelima software ini, masih banyak lagi software yang termasuk dalam kategori Building Information. Untuk pembahasan selanjutnya, kita hanya akan menghususkan membahas mengenai Autodesk Revit. Jadi, apa sih Revit itu? Revit adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Autodesk yang dirancang khusus untuk mendukung proses BIM. Revit memungkinkan pengguna untuk merancang, mendokumentasikan, dan menganalisis bangunan dalam lingkungan 3D. Supaya kita terbayang Revit itu kayak gimana, kita langsung buka aja softwarenya. Sebentar ya, ini agak sedikit loading. Nah,
Autodesk Revit-nya udah kebuka nih. Jadi di layar ini itu adalah tampilan awal dari Autodesk Revit. Di sini terdapat models, families, sama recent families. Jadi di sini model itu adalah representasi digital dari bangunan yang mencakup semua elemen fisik dan fungsional. Nah, fungsi si model ini adalah digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan proyek konstruksi. Ada beberapa jenis model di Revit ini, yaitu ada model arsitektur, struktur, dan MEP. MEP itu kepanjangannya itu dari Mechanical, Electrical, Plumbing. Lalu selanjutnya di sini ada families. Families ini adalah kumpulan elemen yang dapat digunakan dalam model, seperti dinding, pintu, jendela, dan furnitur atau perabot ya. Nah, di families ini ada 3 jenis families gitu. Yang pertama itu ada system families, yang kedua ada loadable families, dan yang ketiga itu ada in-place families. Nah, kalau sistem families itu adalah elemen yang sudah ada dalam Revit seperti dinding dan lantai. Sedangkan kalau loadable families itu adalah elemen yang dapat diunduh dan dimuat ke dalam proyek seperti furnitur dan peralatan. Lalu kalau in-place families itu elemen yang dibuat langsung dalam proyek untuk kebutuhan spesifik. Jadi selanjutnya di sini yang terakhir itu ada recent files. Recent itu ya adalah fitur yang memberikan akses cepat ke file dan families terbaru yang telah digunakan. Nah, manfaat dari recent ini adalah untuk memudahkan pengguna untuk membuka kembali proyek yang baru saja dikerjakan tanpa harus mencarinya secara manual. Nah, di recent file ini terdapat dua bagian dalam recent, yaitu yang pertama di sini ada recent files model, terus di bawahnya ada recent file families. Jadi di recent file models sama recent file families itu menampilkan model atau families terbaru yang telah digunakan gitu. Baik, selanjutnya kita coba klik new project. Nah, di new project ini ada beberapa template seperti arsitektur template, struktur template, plumbing template, construction template, dan lain-lainnya. Sekarang kita coba klik aja yang arsitektur, terus klik OK. Di sini ada Revit User Interface. Mulai di sini ada aplikasi menu. Aplikasi menu ini berisi menu utama untuk mengakses berbagai fitur dan fungsi Revit seperti membuat proyek baru, membuka proyek yang ada, dan mengatur preferensi. Terus ada Quick Access Toolbar juga, berisi icon-icon yang dapat diakses dengan cepat untuk melakukan tugas-tugas umum seperti menyimpan proyek, mencetak, dan mengatur tampilan. Selanjutnya di sini ada ribbon tabs. Ribbon tabs ini berisi tab-tab yang mengelompokkan berbagai fitur dan fungsi Revit seperti home, design, analis, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada ribbon temporary atau contextual tabs, berisi tab-tab yang muncul secara otomatis ketika pengguna memilih objek atau melakukan tugas tertentu seperti tab modify ketika memilih objek. Lalu selanjutnya ada info center. Info center ini berisi informasi tentang proyek seperti nama proyek, lokasi, dan tanggal pembuatan. Selanjutnya ada ribbon tools. Ribbon tool ini berisi icon-icon yang dapat diakses untuk melakukan tugas-tugas umum seperti membuat objek, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya ada ribbon panel.
Ribbon panel ini berisi panel-panel yang mengelompokkan berbagai fitur dan fungsi Rapid seperti panel properties dan material. Selanjutnya ada option bar. Option bar ini berisi opsi-opsi yang dapat diakses untuk mengatur preferensi dan pengaturan Rapid. Selanjutnya ada tipe selector and properties palette. Ini berisi daftar jenis objek yang dapat dipilih untuk mengatur properti objek. Lalu selanjutnya ada drawing windows. Jadi ini yang layar ini, yang tengah-tengah ini adalah jendela yang menampilkan model atau gambar yang sedang dikerjakan gitu. Selanjutnya ada project browser, berisi jendela yang menampilkan struktur proyek seperti daftar sheet, view, dan objek. Selanjutnya ada view control bar, berisi bilah yang menampilkan kontrol-kontrol untuk mengatur tampilan view seperti zoom, pan, dan orientasi. Selanjutnya ada status bar. Status bar ini berisi bilah yang menampilkan informasi tentang status proyek seperti jumlah objek, ukuran file, dan waktu terakhir disimpan. Selanjutnya ada navigation bar. Navigation bar ini berisi bilah yang menampilkan kontrol-kontrol untuk navigasi seperti zoom, pan, dan orientasi. Nah, yang terakhir di sini ada konteks menu. Konteks menu ini berisi menu yang muncul ketika pengguna mengklik kanan pada objek atau area tertentu. Nah, ini itu menawarkan opsi-opsi yang relevan dengan konteks tersebut gitu. Selanjutnya di sini ada project browser atau pop-up menu. Nah, di project browser ini terdapat ada view yang memuat floor plan, styling plan, 3D view section, terus ada legend, ada schedule, ada sheets, ada family, ada group. Tuh. Nah, kalau yang ini, yang project browser ini nggak ada di sini, kita bisa klik kanan terus ke browser, terus ada project browser. Nah, sedangkan untuk properties kita bisa langsung, kalau tidak ada papannya di depan gitu, kita bisa ketik pp gitu, akan langsung muncul gitu. Nah, di properties ini ada grafik, terus extend, ada identity data, ada pacing gitu. Nah, di properties itu kalau di tampak atas itu format propertiesnya kayak gini. Kalau di tampak samping kayak gini, di yang potongan kayak gini, dan di 3D kayak gini gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau di draw arsitektur itu terdapat grid and label, wall, door and window, ceiling, plafon, roof, terus curtain system, curtain grid, mullion, komponen, stair atau tangga, railing. Nah, kalau di draw struktur ada beam, ada kolom, ada floor, ada truss atau struktur rangka, ada wall, dinding geser, brace, beam system, ada rebar atau penulangan. Lalu yang terakhir ada di draw MEP. Draw MEP itu kayak plumbing kayak gitu kan. Itu terdapat di yang sistem ada isinya itu ada ducting, ada pipa, ada electrical dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada beberapa folder penting di Rapid, yaitu ada 3 folder penting di Rapid, yaitu libraries, family templates, dan template. Nah, jika nggak ada folder ini nggak ada di Rapid, maka kita perlu mengunduhnya di web Autodesk gitu ya. Di sini ada pilihannya, itu ada Matrix sama Imperial, sama juga untuk disarankan untuk memilih yang English ya. Terus yang Matrix juga. Tinggal ngunduh di sini banyak gitu. Sekian.